Shalom, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu ke-12 setelah Trinitas, tanggal 13 November 2022, diambil dari Maliaki 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan bahan bacaan diambil dari Lukas 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-19 dengan tema Hari Tuhan akan tiba. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pernah katanya seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, saya akan ke kantor sekolah sebentar. Saya harap saya tidak akan lama. Saya percaya kalian tidak akan ribut. Kerjakanlah tugas kalian dari halaman sekian ke halaman sekian sementara saya pergi," katanya lebih lanjut. Waktu pun berlalu 15 menit, 20 menit, kemudian 40 menit. Tiba-tiba guru itu kembali. Saat itu Dennis baru saja melemparkan penghapus ke arah Carol yang tengah mengerjakan tugas matematikanya. Sementara Stephen sedang berdiri di atas meja guru sambil bertingkah meniru gurunya mengajar. Sementara murid-murid yang menaati perintah guru itu sangat merasa senang atas kembalinya guru itu ke kelas. Namun sebaliknya, Dennis dan Stephen sangat ketakutan saat gurunya kembali tanpa aba-aba. Mereka pasti dihukum dengan keras, sementara yang belajar dengan baik akan mendapat nilai yang bagus. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tema Hari Tuhan akan tiba, adalah hari misteri sekaligus yang sudah digenapi Allah. Hari Tuhan bukan hanya sekedar hayalan semata, sebab dalam kitab Perjanjian Lama sudah berulang kali diungkapkan bagaimana kedatangan hari Tuhan itu. Frasa ini digunakan 19 kali di dalam Perjanjian Lama. Dapat kita baca dalam kitab Yesaya, kitab Yehezkiel, Joel, Amos, Obadya, Sefanya, Sakaria, dan juga dalam kitab Maleakya. Dan 4 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Dapat kita baca dalam Kisah 2 ayat 20, 2 Tesalonika 2 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 10. Hal ini juga disinggung di bagian-bagian lainnya. Wahyu 6 ayat 17 dan Wahyu 16 ayat 14. Istilah hari Tuhan atau hari itu selain hari Minggu juga sebenarnya mengacu kepada kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua kali. Para nabi berbicara seakan-akan kedua kedatangan tersebut terjadi pada saat bersamaan. Perpaduan ini seringkali tampak dalam nubuatan Perjanjian Lama. Tapi yang jelas dan pasti, Yesus akan kembali. Dia mungkin akan kembali dengan segera, atau mungkin dengan tiba-tiba. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Semuanya tergantung kepada kewaspadaan Anda. Siap-siaplah. Yang pertama, kabar buruk bagi orang yang tidak beriman, ayat 1. Saudaraku, Alkitab menegaskan, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa hari Tuhan itu pasti datang.
tanpa pembatalan. Hanya saja tidak seorang pun mengetahui kapan saatnya tiba. Jadi tidak perlu ada lagi keraguan tentang ini. Berita buruknya adalah kedatangan hari Tuhan itu dilukiskan sebagai malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan fasik. Kata gegabah lebih menunjuk kepada orang-orang yang terburu-buru mempercayai kekuatannya sendiri tanpa memperhitungkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupannya. Makanya kata gegabah ini bisa kita terjemahkan juga dengan sombong, arogan. Memang orang yang tidak beriman itu disebut sombong karena merasa bisa hidup tanpa Tuhan, merasa dirinya cukup baik dan bisa masuk surga dengan kekuatannya sendiri. Misalnya dengan berkata, saya tidak perlu percaya Yesus ataupun rajin ke gereja. Yang penting saya tidak menjahati banyak orang, atau yang penting saya berbuat baik dan sebagainya. Bahkan ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang Kristen. Semua ini jelas adalah kesombongan. Kata yang kedua adalah fasik. Itu sama dengan berbuat dengan jahat atau pembuat kejahatan. Selain orang fasik disebut sebagai pembuat kejahatan karena memang mereka tidak bisa berbuat baik dan semua yang mereka lakukan dianggap jahat oleh Tuhan. Bandingkan Titus 1 ayat 15. Tetapi hebatnya mereka ini sombong dan merasa diri baik-baik saja. Makanya bila kita perhatikan dunia kita hari ini, sungguh dipenuhi dengan kesombongan yang terus mengeluh-elukan kekuatan pengetahuan serta daya manusia. Seolah-olah manusia dapat menyelesaikan banyak masalah kehidupan manusia dengan kekuatannya sendiri tanpa peran Tuhan. Bahkan banyak orang hidup fasik, berbuat jahat, seolah-olah dialah Tuhan dan kebenaran itu. Tetapi firman Tuhan secara jelas saat ini berkata bahwa pada hari Tuhan datang, hari penghakiman ilahi, hari murka Allah, hari perlawatan datang. Mereka yang sombong, gegabah, fasik, jahat, dan tidak beriman kepada Yesus ini akan menjadi seperti jerami yang terbakar habis, ayat 1. Bahkan akar dan cabang mereka pun akan sirna tanpa berbekas. Mereka akan menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Demikianlah dahsyatnya kedatangan hari Tuhan itu untuk melukiskan kesudahan orang-orang jahat dan fasik itu. Saudaraku, sudah bukan rahasia lagi. Hari-hari ini di dunia ini memang sedang mengalami hari-hari pencobaan. Resesi ekonomi atau keuangan sedang menghantam dunia ini. Beberapa pengamat menyatakan bahwa krisis masih jauh dari usai. Hal itu memang benar. Kita sudah melihat harga sembako merambah naik karena COVID-19 yang lalu. Perang Rusia Ukraina masih berlanjut, akibatnya harga minyak, emas, dan lain-lain naik secara signifikan. Sementara saham-saham tiba-tiba turun dan pendapatan dan upah kerja tidak mencukupi. Fenomena alam tidak menentu. Memang saudaraku, sekarang dunia kita sedang digoncang-goncang karena berbagai kejahatan semakin canggih juga lewat IT, penipuan-penipuan,
pinjaman ojol, dan lain-lain, seolah-olah kuasa Tuhan tidak mampu memelihara kita umat manusia. Akibatnya banyak orang meragukan Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dan pekerjaannya. Di dalam situasi ini pula lah firman Tuhan kita bergema, menyatakan bahwa hari Tuhan pasti datang, dan kedatangannya pasti menjadi berita buruk bagi mereka yang gegabah, sombong, fasik, jahat, tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak peduli dengan Tuhan. Murkanya, penghakimannya pasti menghanguskan seperti abu. Hati-hatilah. Yang kedua, berita baik bagi yang percaya. Sebaliknya saudaraku, hari Tuhan juga berarti keselamatan dan pembebasan untuk semua orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dan hidup bagi Tuhan. Pada hari kedatangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan bersukacita karena semua penderitaan berakhir. Ayat 2. Hari Tuhan itu menjadi momen yang menggembirakan. Itulah saat yang penuh kebahagiaan. Ketidakadilan yang terjadi selama ini akan digantikan dengan terang surya kebenaran. Ketidakberdayaan akan disegarkan dengan kekuatan baru seperti sayap yang baru dipulihkan. Pengekangan paksa kehidupan yang sulit dan berliku selama ini digantikan dengan kemerdekaan laksana anak lembu lepas dari kandang. Segala sesuatu akan dibetulkan dan umat Allah akan berlompat-lompat karena sukacita. Sungguh hari itu penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan kebahagiaan bagaikan anak lembu yang lepas kandang. Ungkapan ini semuanya menunjukkan kebebasan dan keselamatan besar yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan yang takut akan Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku, dalam ayat 3 mengatakan bahwa orang yang beriman ini akan menginjak-injak orang-orang fasik. Orang fasik, orang jahat, para penipu dan tidak percaya Tuhan yang tadinya sombong, menganiaya, mengolok-olok orang benar. Tapi sekarang mereka sudah digambarkan seperti jerami yang dibakar oleh api saat penghakiman. Dan dalam ayat 3 ini sekarang digambarkan bahwa mereka diinjak oleh orang benar sehingga menjadi abu di telapak kaki orang beriman. Semua ini menunjukkan pada hari itu orang benar akan menang atas orang fasik. Betul saudaraku, mungkin saat ini orang beriman bisa saja kelihatannya kalah, menderita, ditipu oleh orang jahat itu. Tetapi pada hari itu, hari penghakiman itu, hari Tuhan, orang benar pasti akan menang. Bersukacitalah. Yang ketiga saudaraku, persiapan kita untuk menghadapi hari Tuhan itu. Belajarlah dan taatlah akan firman Tuhan. Ayat 4. Saudaraku, kedatangan hari Tuhan pasti akan tiba. Benar, belum tahu kapan, hanya Bapa yang tahu. Untuk itu, Nabi mengingatkan umat agar mari dengan rendah hati belajar firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya, dan mentaati serta melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ayat 4. Hanya firman Allah sajalah yang menjadi tolok ukur yang tepat dan benar bagi kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Selain itu, kita harus bertobat dari kehidupan yang lama
dan bersedia hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Adalah ungkapan pertobatan ayat 5. Kita sudah tahu bahwa sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, sudah terjadi perseteruan, perselisihan, bukan hanya antara Allah dan manusia, tetapi juga antara manusia dengan manusia. Bandingkan peristiwa Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa, Kejadian 3:12. Juga peristiwa pembunuhan oleh Kain terhadap Habel adiknya sendiri, Kejadian 4. Firman Tuhan berkata, karena kalian masih hidup menuruti tabiatmu secara manusia, sebab kalau kalian masih iri hati dan berkelahi satu sama lain, bukankah itu menunjukkan bahwa kalian masih hidup menurut tabiat manusia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? 1 Korintus 3 ayat 3. Maka hanya kala manusia kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus dan betul-betul bertobat, mengakui dosanya di hadapan salib Yesus, dan sama-sama mempunyai hati pikiran yang dipenuhi dan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, barulah manusia itu bisa bersatu, hidup rukun kembali, penuh persekutuan kasih sayang. Jadi sekali lagi harus bertobat dan kembali kepada Tuhan dan jalan yang benar. Kita umat manusia juga sekarang ini, saudaraku, sama. Kita memang tidak menantikan kedatangan Yesus Kristus yang pertama lagi. Kelahiran Yesus sudah nyata, tetapi kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Maka mari sungguh-sungguh dengan rendah hati belajar firman Tuhan, baik di rumah, dalam ibadah di gereja, saat Bible study, saat teduh dan lain sebagainya, sembari bertobat dari dosa-dosa kita. Datanglah kepada Yesus. Kemudian jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Kalau tidak, pada hari Tuhan, saudara akan menjadi seperti jerami yang menghadapi api. Sebagai penutup, saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan pada hari ini sejatinya harus menjadi berita sukacita yang menggembirakan bagi setiap orang percaya. Berita yang sangat menghiburkan dan meneguhkan, menguatkan kita, terutama ketika harus menjalani kehidupan yang terasa sangat panjang, berliku, dan berat ini. Tetap tentu kita bisa melihat ke dalam diri masing-masing, apakah kita memang sudah hidup sebagai orang percaya kepada Yesus. Dengan rendah hati telah belajar firman Tuhan, hidup benar dan kudus. Apakah kita sudah menjalani kehidupan dalam ketulusan dan dalam takut akan Tuhan? Kalau sudah, maka hari Tuhan itu, hari penghakiman itu pasti akan menjadi sukacita besar bagi kita kapanpun dia datang. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang masih hidup dalam kekerasan hatinya, sombong, tidak mau tahu dengan Tuhan Allah, dan melakukan tindakan-tindakan gegabah dan kefasikan, serta kejahatan dalam berbagai bentuk, tentu akan merasakan akibatnya. Kedatangan hari Tuhan akan menjadi malapetaka bagi mereka, seperti jerami yang dibakar api. Jadi Tuhan telah memberikan kepada kita pilihan bebas, takut akan Tuhan atau hidup dalam kefasikan.
Namun harus kita sadari bahwa pilihan kita saat ini akan menentukan akibat yang kita tanggung kemudian. Apakah sukacita dan kebahagiaan, kegembiraan, atau malapetaka, penderitaan, dan hukuman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.